Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik Kimia dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat sore, selamat petang. Karena kita nggak tahu ya kalian nonton itu jam berapa dan waktu kapan gitu kan. Namun dimanapun kalian berada semoga tetap sehat. Selamat datang di podcast Dialog Jurusan bersama saya Nurjaya. Pada kesempatan kali ini Sobat Teknik Kimia, kita akan membahas banyak sekali hal-hal menarik terkait dengan tentunya jurusan Teknik Kimia ya teman-teman. Namun kita di sini aku ingin menjelaskan dulu nih, kalau kemarin kalau teman-teman ikuti atau alurnya dialog jurusan, kemarin itu dari luring kemudian daring, sekarang itu kita nggak tahu ya mau hybrid atau seperti apa gitu. Itu juga akan kita bahas. Kalau luring sebelumnya kita dialog jurusan langsung di satu ruangan, di satu forum sehingga langsung terjadi dialog seperti itu. Kemudian memasuki daring, teman-teman ikut dialog jurusan menggunakan platform berupa Zoom Meeting, dan saat ini ada konsep baru berupa podcast dialog jurusan, di mana harapannya nanti teman-teman bisa melihat kembali, merewatch kembali apabila nanti ada informasi yang kurang jelas gitu. Nanti teman-teman bisa nonton ulang gitu. Nah, di dialog jurusan kali ini kita akan membahas setidaknya ada 4 topik teman-teman. Nah, pertama itu kita akan membahas terkait dengan sistem perkuliahan. Lalu yang kedua itu ada kita membahas tentang MBKM, karena saat ini tentunya teman-teman ya banyak sekali kegalauan-kegalauan terkait dengan MBKM. Lalu yang ketiga itu terkait dengan sarana prasarana di teknik kimia, dan juga yang terakhir itu administrasi perkuliahan. Karena memang di administrasi ini juga kita perlu ulas, karena sebelumnya tadi sebelum yang saya mention dari luring ke daring ke luring lagi atau hybrid mungkin akan ada perbedaan seperti itu. Tapi bagaimana nanti jawabannya, kita di sini sudah ditemani oleh Prof Selvi. Halo Prof Selvi, selamat siang. Selamat siang, Nurjaya. Oke, apa kabar Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke Prof, saat ini kita sudah di podcast Dialog Jurusan akan membahas tadi yang saya mention. Namun sebelum kita masuk ke topik tadi Prof, kita akan mungkin Prof Selvi ingin menjelaskan terlebih dahulu gitu di teknik kimia ini seperti apa sih gitu kan. Barangkali juga ada teman-teman mahasiswa baru yang ingin atau baru mendengarkan podcast ini gitu, sehingga belum paham teknik kimia ini sepertinya apa sih atau apa yang perlu dipelajari, dan juga barangkali juga output yang dihasilkan oleh mahasiswa teknik kimia itu seperti apa gitu Prof. Ya, terima kasih Nurjaya. Selamat siang seluruh mahasiswa teknik kimia UNES. Ya, pagi hari ini atau siang atau malam ya tadi sudah disampaikan karena nanti kita tidak tahu tayang jam berapa. Untuk teknik kimia sendiri itu mungkin bagi mahasiswa baru masih rancu ya antara kimia murni dan ilmu teknik kimia. Tapi kalau bagi yang sudah menjalani teknik kimia itu seperti apa akan tahu bagaimana teknik kimia itu sebenarnya adalah jurusan yang sulit ya. Jadi kalau sudah semester 3 mungkin nanti kerasa sekali teknik kimia itu sulit. Rata-rata juga mengatakan begitu. Saya sendiri dulu waktu S1 juga begitu. Jadi kalau mahasiswa baru mungkin waktu SMA mungkin suka kimia. Nah, kimia akhirnya pada ngambil teknik kimia. Nah, itu setelah di teknik kimia kaget mungkin ya. Ternyata kok kimianya nggak banyak. Nah, di situ memang kelebihan teknik kimia dibanding ilmu kimia adalah bahwa kalau kimia itu kita fokus ke ilmu kimia, di mana kita hanya belajar tentang basic ya, terapannya itu belum banyak. Tapi setelah Anda mengikuti ilmu teknik kimia akan paham bahwa kimia itu sudah luas, sudah diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu banyak menggunakan produk-produk yang dihasilkan dari ilmu teknik kimia. Nah, dari sini nanti kalau Anda sudah belajar ilmu teknik kimia akan tahu bagaimana sih membuat minimal kita lihat yang mudah adalah sabun yang kita pakai. Kalau orang kimia mungkin hanya meramu bahan baku supaya menjadi sabun. Tapi kalau orang teknik kimia itu kita dari bahan baku, kita beli di mana kita harus tahu, berapa harganya kita tahu, kita olah, kita buat perancangan pabriknya, kemudian kita jual, kita juga harus tahu harga jualnya, kita harus menghitung ekonomi tekniknya supaya tahu kita untung atau rugi. Nah, itulah yang ilmu teknik kimia menjadi kompleks di situ. Jadi kita tidak hanya belajar kimia, belajar fisika, matematika, bahkan ekonomi pun kita pelajari di sini.
Nah, di sini memang bisa dikatakan ilmu teknik kimia itu ilmu yang rakus ya. Jadi semua ilmu kita pelajari di situ. Jadi kita tidak hanya orang eksak, tapi juga sosial kita pelajari di sini. Manajemen kita pelajari juga, kita dapat mata kuliah manajemen industri, ekonomi teknik juga ada, kewirausahaan juga ada. Jadi ibaratnya ilmu teknik kimia itu tadi kompleks, dan kita di sini akan menjadi sarjana plus kalau nanti mengikuti berbagai kegiatan MBKM misalkan. Jadi memang yang diharapkan dari kegiatan itu adalah menjadi sarjana plus sehingga tidak hanya fokus di ilmu teknik kimia, kita juga belajar ilmu yang lainnya. Saya kira kalau ilmu teknik kimia itu tadi kompleks dan rumit. Ya betul, itu juga yang saya rasakan, Prof. Jadi emang dulu tuh saya suka kimia kan. Saya kira di teknik kimia akan gitu banyak kimianya gitu, ternyata salah gitu. Di dalamnya banyak fisika justru. Fisika, matematika. Jadi memang betul. Kalau engineering itu memang kita lebih dikuatkan di matematika dan fisika. Jadi karena kita teknik kimia di sini, maka ada tambahan kimia di situ. Itu yang membedakan kita dengan engineer yang lainnya. Oke, ini tadi sudah dijawab ya secara jelas sekali terkait dengan teknik kimia. Mudah-mudahan teman-teman di sini khususnya mahasiswa baru nggak ada lagi nih persepsi bahwasanya aku suka teknik kimia misalnya, kemudian ya aku ambil teknik kimia gitu kan, karena memang di dalamnya banyak sekali ilmu terkait dengan matematika dan juga fisika begitu ya, Prof. Nah, di sini karena tadi sudah jelas, kita langsung masuk pertanyaan aja. Ini dari himpunan-himpunan yang ada di belakang kita ini, Prof, sudah mengumpulkan banyak sekali pertanyaan yang masuk dari mahasiswa teknik kimia, yaitu terkait dengan aspirasi mereka gitu. Karena memang mungkin banyak sekali kegalauan dari mahasiswa teknik kimia, tapi mereka bingung gitu menyampaikannya di mana gitu, sehingga adalah forum yang namanya dialog jurusan seperti ini gitu. Nah, yang pertama ini terkait dengan informasi yang diberikan mengenai mata kuliah pilihan. Kadang itu, Prof, di teknik kimia ya, yang saya rasakan juga mata kuliah pilihan itu berbeda-beda gitu antara angkatan 1 dengan angkatan yang lainnya, sehingga ketika misalnya saya di semester ini mau ngambil teknologi pangan, tapi ternyata tidak ada gitu yang saya inginkan, itu tidak ada. Nah, itu bagaimana begitu? Kenapa kemudian jurusan teknik kimia mengolahnya seperti itu gitu? Baik, terima kasih. Untuk awalnya saya ingin menjelaskan ya bahwa teknik kimia UNES itu kan berdiri dari tahun 2012 S1 ya. Nah, sejak 2012 itu ada beberapa kurikulum yang kita gunakan. Jadi ya terakhir itu 2015 itu ada kurikulum KKNI. Kemudian KKNI digunakan sampai angkatan 2019 itu ada kurikulum baru, kurikulum 2019. Kemudian yang angkatan 2020 ada kurikulum, karena di situ ada kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya, betul. Ada kurikulum 2020. Jadi ada 3 kurikulum yang dilaksanakan. Nah, kalau yang 2015 KKNI mungkin beberapa sudah lulus ya. Tapi yang baru yang mahasiswa dari 2019, 20, 21 dan 22 ini ada 2 kurikulum. Bahkan ada kelas internasional. Ini juga kurikulumnya berbeda. Kurikulumnya kurikulum internasional, kelas internasional. Nah, karena 3 kurikulum pada saat membuat ini pasti akan pada dasarnya kalau mata kuliah inti teknik kimia itu hampir sama. Nah, di sini yang membedakan adalah mata kuliah pilihan. Karena misalkan pada saat kita menyusun kurikulum 2019 ada beberapa dosen mereka expert di biomasa misalkan, di biodiesel. Nah, muncullah mata kuliah itu. Ada yang batu bara, muncullah mata kuliah pilihan itu. Nah, pada saat menyusun kurikulum 2020 ada dosen yang baru datang S3 misalkan, mereka expert ada misalkan di mata kuliah pilihan tentang ozon. Nah, muncullah mata kuliah pilihan itu. Sehingga di sini karena ada beberapa kurikulum itulah, maka mata kuliah pilihannya akan berbeda. Jadi misalkan Nurjaya ini angkatan 2019. Nah, itu pakai kurikulum 2019, mata kuliah pilihan yang ada di kurikulum 2019. Kemudian angkatan 2020
itu kurikulumnya berbeda, mata kuliah pilihannya akan berbeda. Sehingga pada saat Nurjaya akan mengambil mata kuliah pilihan, muncullah di situ mata kuliah pilihan yang ini. Nah, mungkin yang dilihat adalah mata kuliah pilihan sebelum 2019. Nah, ada mata kuliah misalkan teknologi batubara gitu ya. Nah, itu tidak muncul lagi di 2019 sehingga ya tidak bisa mengambil mata kuliah itu karena tidak ada. Kalau kurikulum 2020 yang mau diambil, sementara mata kuliah pilihannya tidak ada di kurikulum 2019, ya tidak bisa diambil. Jadi di situ karena tadi ada beberapa kurikulum yang kita pakai. Tapi setelah kurikulum 2020, 21 ini tidak ada revisi kurikulum, tidak ada perubahan. 22 ini juga belum ada perubahan kurikulum. Sehingga yang 20, 21, 22 ini masih sama. Kalau kelas internasional jelas memang ada perbedaan di situ, kurikulumnya beda, kemudian mata kuliah pilihannya juga ada perbedaan di situ. Berarti itu memang yang membedakan. Jadi karena ada beberapa kurikulum yang kita jalankan di sini. Nah, ini yang menyebabkan juga kadang dosen itu pusing, mata kuliahnya banyak, mengajarnya akhirnya banyak karena terkait dengan kurikulum yang berbeda. Oke, berarti memang kalau misalkan ada mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah yang sudah lewat tadi memang udah nggak bisa lagi. Iya, gitu nggak ya, bisa karena kurikulumnya sudah berbeda. Gitu. Oke. Ya. Jadi tapi kalau misalkan untuk saat ini yang di masa baru khususnya berarti belum ada perubahan begitu Prof. Sehingga masih sama antara 20 dengan yang 21, 22. 21, 22 masih sama karena kurikulum yang dipakai kurikulum 2020. Berarti ini angkatan 20 harus bersyukur ya Prof karena memang masih sama gitu antara semester yang awal sampai dengan yang saat ini gitu memasuki semester berapa? 5 berarti ya. Jadi 2019 ini sekarang single fighter. Karena kurikulumnya 2019 saja. Iya, kadang itu menjadi dilema juga sih untuk angkatan 19. Kemudian Prof, untuk tadi kan kita udah bahas terkait dengan kurikulum di teknik kimia. Kalau misalkan untuk perkuliahan sendiri, kalau misalkan kemarin kan kita udah hybrid nih Prof. Nah, untuk semester depan ini rencananya seperti apa ya untuk di teknik kimia khususnya? Baik, terima kasih. Terkait dengan perkuliahan kita semester depan, info yang saya terima hingga saat ini adalah pelaksanaan kuliah itu tetap hybrid. Jadi kita dalam memplotting jadwal itu sudah ada ruang. Setiap mata kuliah harus ada ruangnya di situ. Artinya sudah tidak ada lagi pilihan virtual. Kalau semester kemarin masih ada. Jadi virtual itu artinya itu full daring. Tapi kalau sekarang sudah ada plotting ruangnya, akan tetapi meskipun ada ruang bukan berarti pelaksanaannya itu full luring. Tapi dilaksanakan secara hybrid untuk teori. Tapi untuk praktikum itu jelas full luring. Sehingga pada saat mengikuti praktikum mahasiswa harus berada posisinya di Semarang. Tapi kalau perkuliahan karena secara hybrid itu seperti semester lalu akan dilakukan rolling ya. Jadi selang-seling antara yang daring dan luring. Karena di sini tetap instruksi dari Satgas Covid dari UNES, ruang perkuliahan tidak boleh diisi full. Dalam hal ini harus diisi hanya kapasitas 50%. Jadi pada saat mengikuti perkuliahan harus ada jaga jarak. Ya, tidak boleh bangkunya itu diisi full mahasiswa, tapi harus diberi seling-seling. Nah, juga di sini kendalanya adalah kita harus mencari ruang kuliah yang kalau jumlah mahasiswanya itu dalam satu kelas banyak, harus mencari ruang yang besar. Nah, itu yang agak sulit. Di sini kendala kita saat ini dalam penjadwalan adalah mencari ruang yang kapasitasnya bisa sesuai dengan kapasitas mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut. Kalau mahasiswanya 30 misalkan, berarti otomatis 15 harus ada di ruang kuliah. 15 ada di online ya itu. Jadi di sini kita mencari ruang kuliah yang seperti itu. Akan tetapi kan ini mahasiswa belum ngambil kuliah nih. Nah, tim jadwal ini kan jadi pada saat plotting jadwal itu mengambil ruang-ruangnya ya sesuai apa yang ada. Jadi nanti kalau pada saat pelaksanaan perkuliahan ternyata kelas itu ada 40 mahasiswa, sementara kapasitas ruang itu mungkin hanya 15, ya otomatis yang 25 harus online. Akan tetapi juga di sini harus ada keadilan. Jangan sampai ada yang online terus sehingga enak-enak di rumah, terus ada juga yang diminta offline terus, tidak seperti itu. Jadi tetap ada rolling perkuliahan hybrid. Kemudian
teknik kimia seperti semester kemarin ada juga kegiatan pertukaran mahasiswa. Ya, pertukaran mahasiswa dengan beberapa perguruan tinggi, di mana untuk saat ini tadi saya juga baru saja koordinasi. Nanti akan ada beberapa mitra perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kita, ada UB, ULM, Lambung Mangkurat, Untirta, kemudian ada tambahan ini dari UPN Veteran Jogja dan juga UPN Veteran Surabaya, Jawa Timur ya. Jadi ada 5. Bagi perkuliahan yang dilaksanakan oleh mitra, ini jelas full daring. Karena kan Anda tidak mungkin ikut kuliah ULM ke dari UNES terus ke sana gitu, ya, bolak-balik. Jadi yang dari ikut kuliah Untirta harus ke Cilegon, tidak seperti itu. Jadi di sini kita bisa melaksanakan kuliahnya full daring. Akan tetapi apabila mahasiswa posisi rumahnya misalkan berada di dekat Untirta, mau kuliah di Untirta semua, kemarin tadi kita sepakati boleh. Jadi mata kuliah yang diambil di Untirta semua bisa. Sehingga mahasiswa bisa rekognisi 20 SKS. Di perguruan tinggi dia tempat belajar. Kemudian posisi rumah dekat UPN Jogja. Boleh kuliah semua di UPN Jogja. Nanti direkognisi ke mata kuliah kita. Surabaya juga begitu, yang di Kalimantan juga begitu. Jadi kita mempunyai wacana seperti itu. Jadi sekali lagi tetap hybrid, mata kuliah teori hybrid, mata kuliah praktikum jelas full luring. Ya. Menarik juga ya teman-teman kalau misalkan tadi kita bisa kuliah di Untirta atau kuliah di UPN dan lain sebagainya gitu. Tapi Prof, kalau misalnya kita ngomongin yang hybrid tadi, kalau yang kemarin kan sama ya hybrid, tapi mahasiswa itu membuat list-listan siapa yang kuliah online, kemudian siapa yang offline gitu. Nah, untuk yang semester depan ini seperti apa? Apakah udah ada plottingnya mahasiswa A misalnya kuliahnya tanggal sekian atau mahasiswa B kuliah luringnya tanggal sekian gitu? Apakah masih bebas atau diplottingin seperti itu, Prof? Gitu. Kalau masalah plotting mahasiswa yang offline dan online, itu semua kebijakan dosen pengampu. Jadi dosen pengampu mata kuliah itu. Jadi prodi tidak mengatur, tapi yang mengatur adalah dosen pengampunya. Apakah ganjil genap, apakah NIM sekian sampai sekian offline dulu, nah besok online, itu semua aturan itu dikembalikan ke dosen pengampu masing-masing. Karena pelaksanaan apakah itu full hybrid atau mau hybrid, full hybrid atau maksud saya full online, mau full online atau hybrid, full offline, itu juga wewenang dosen pengampu. Hanya saja kalau yang daring itu ada pembatasan, paling enggak 8 kali pertemuan itu maksimal untuk daring. Tapi kalau tadi mata kuliah yang MBKM, di mana kita ada kerjasama dengan mitra, itu selama 1 semester jelas full daring. Jadi kalau mahasiswa yang ikut MBKM, keuntungannya adalah mata kuliah tersebut full daring. Ya, jadi kalau nanti mau hybrid juga nanti terserah dosen pengampunya. Jadi misalkan dengan beberapa perguruan tinggi, tapi yang utus UNES harus masuk gitu ya misalkan, ya tidak apa-apa. Yang jelas itu tadi semua adalah wewenang atau otonomi untuk masing-masing dosen pengampu. Berarti memang diserahkan ke dosennya, yang jelas nanti ada yang offline dan juga ada yang online. Gitu. Hybrid tetap. Siap. Kalau misalkan ngomongin ini Prof, ngomongin perpindahan jadwal kuliah, kadang kan dosen punya kesibukan sendiri juga ya, ada rapat, kemudian ada jadwal mendadak yang harus menghadirkan dosen tersebut ikut kegiatan. Nah itu bagaimana ya Prof terkait jadwalnya? Kadang kan mahasiswa juga nggak yang selalu bisa juga gitu, kadang ada tabrakan jadwal. Nah, itu gimana cara mengatasi jadwal yang bertabrakan seperti itu sehingga mahasiswa tetap bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh dosennya? Baik, terima kasih. Terkait dengan perubahan jadwal, ya itu memang semua juga hak otonomi dosen pengampu. Bahkan saya sendiri juga mungkin mahasiswa merasakan ya, karena saya kesibukan tambahan sebagai dosen dengan tugas tambahan, sehingga saya itu juga sering undangan mendadak pada saat saya akan melaksanakan perkuliahan. Hanya saja kalau seharusnya pada saat mengganti perkuliahan di luar jadwal yang sudah ditetapkan, itu harus ada kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa. Kesepakatan di hari dan jam di mana
semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut harus bisa mengikuti. Jadi kalau saya misalkan ya, itu pada saat mengganti perkuliahan saya selalu menunggu sampai semua mahasiswa di kelas tersebut setuju di hari pengganti. Kalau ada yang tidak bisa ya saya tidak mau. Jadi sampai semua bisa, sehingga tidak akan ada mahasiswa yang tertinggal. Kalau misalkan dia izin 1-2 Bu, saya tidak bisa ikut. Kalau di sini secara daring kan bisa direkam ya, pakai itu, direcord di Zoom. Betul. Nanti bisa melihat tayangan itu. Itu juga kalau dia sih berkenan saya lanjut. Tapi kalau dia memang ingin harus ikut kuliah, ya saya menunggu sampai semua ini harus bisa. Jadi memang seharusnya begitu. Jadi di sini hak mahasiswa juga yang bisa menyampaikan ke dosen pengampu bahwa pada saat mengganti jam perkuliahan itu juga harus ada kesepakatan dengan semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan itu supaya bisa dilaksanakan di jam dan hari yang semua itu bisa mengikuti. Jadi tidak hanya mahasiswa saja yang menentukan, tapi juga di sini dosen juga ikut andil. Atau tidak boleh dosen yang menentukan, mahasiswa harus mengikuti. Itu juga tidak bisa karena di sini di luar jadwal. Ya. Kalau misalkan dosen itu akan dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu, kalau mahasiswa itu berkenan ya sah-sah saja. Mau kuliah di malam hari, kalau mahasiswa itu berkenan ya itu sah-sah saja. Tapi kalau ada mahasiswa yang keberatan ya disampaikan saja ke dosennya. Mungkin pada saat itu ada kegiatan atau apa di mana tidak bisa mengikuti ya disampaikan saja, sehingga harus ada kesepakatan sekali lagi antara dosen pengampu dengan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan itu. Jadi jangan sampai jangan hanya satu pihak saja, dari mahasiswa saja atau dari dosen saja, karena memang dosen itu kan kewajibannya tridharma ya, jadi tidak hanya mengajar tapi juga meneliti dan mengabdi. Nah, meneliti dan mengabdi ini kegiatannya bisa di luar kampus. Nah, kalau kegiatan apalagi yang melibatkan pihak luar itu kan kita tidak bisa mendikte pihak luar harus dilaksanakan di hari yang kita inginkan. Kita harus menyesuaikan. Nah, hal-hal seperti ini atau dosen itu diundang menjadi narasumber di mana atau mengikuti kegiatan di luar kampus di mana itu undangan resmi, itu kan otomatis dosen akan melaksanakan perkuliahan di hari lain. Nah, ini yang diminta kesepakatan tadi, atau bisa juga diganti dengan tugas, itu juga sah saja asal tidak terus akhirnya satu semester kok tugas terus juga tidak boleh. Jadi tetap harus ada kegiatan tatap muka. Jadi misalkan kita 16 kali pertemuan ya, tidak boleh 8 kali itu kok tugas tok. Jadi kegiatan tatap muka itu juga harus lebih banyak dibandingkan kegiatan yang hanya diberikan tugas saja. Nah, itu juga hak mahasiswa untuk menyampaikan ke dosen yang bersangkutan. Oke, jadi memang fleksibel tergantung mahasiswanya begitu ya, Prof. Kalau misal dosen. Iya. Mahasiswa dan dosen kalau misalkan memang keduanya udah sepakat, maka ya bisa aja gitu di hari Minggu atau bahkan malam hari gitu. Atau kalau saya pernah juga diganti minggu ini nggak bisa, minggu depannya langsung dirapel 2 kali pertemuan. Nah, itu juga boleh saja. Kayak tadi yang jelas mahasiswa oke, dosen oke. Kalau salah satu oke ya jangan. Gitu ya. Jadi kita enak saja kalau seperti itu kan. Iya, betul. Jadi tidak kaku aturan itu. Iya, siap. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan ada nih perubahan jadwal, ya maka teman-teman bisa request gitu ke dosennya gitu. Tapi juga dengan kesepakatan dosen tersebut gitu. Ya.